kita semua. Kita bersyukur kalau saat ini kita ada di hari kudus ini untuk ada dalam satu persekutuan bersama di pagi hari ini. Dan ibadah kita di pagi hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Pendeta Dikumaya Sarjana Teologi. Karena itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah. Muliakanlah Tuhan Allah dengan kita memuji Tuhan dari NKPI nomor 7, Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku adu. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Jemaat Yesus Kristus, kita mulaikan ibadah kita gunakan tata ibadah minggu bentuknya yang ketiga. Kita masuk di dalam tabisan. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turunlah kiranya atas kamu anugerah dan rahmat dan sejahtera dari Allah Ibu Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nats kita dalam Kolose pasal yang kedua ayat 2 dan ayat 3 bunyi demikian. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah Yesus Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Itulah nas pembimbing. Jemaat silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kepadanya. Kasihanilah aku, hapuskanlah pelanggaranku yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku.
Aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusan, bersih dalam penghukuman. Amin. Saudara-saudara, kita sambut kita menyanyi dalam NKPI nomor 155, Kepadamu ku berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpakan Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Dengarkanlah berita anugerah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita aminkan berita anugerah Allah itu dan kita menyanyi dalam NKPI 134 atau Kidung Jemaat nomor 395. Betapa indah hari, betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasmi dan kita ucapkan itu bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, berhari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku
percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat masih tetap kita berdiri dan kita mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan terambil dalam Imamat 19 ayat 3 dan 4 dan juga ayat 11 sampai 18. Imamat 19 ayat 3 dan 4 dan 11 sampai dengan 18. Bunyinya demikian. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya kau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kau memeras sesama manusia dan janganlah kau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah kau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah kau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Jangan kau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Jangan kau membenci saudaramu di dalam hatimu, tapi kau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah kau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jangan kau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah hukum Tuhan. Jemaat silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terpuji namamu. Kami terus terpanggil untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui penyerahan diri kami dalam ibadah-ibadah. Di suasana yang sekarang ini memang kami terpanggil untuk beribadah di rumah kami masing-masing, dan melalui suara angkasa dan juga melalui media sosial kami berupaya supaya firman Tuhan itu dapat dijangkau, dapat diterima dan dapat dinikmati oleh jemaat Tuhan, sehingga sapaan kasih berkat Tuhan tetap ada, memberi penguatan, memberi pengharapan, dan juga memberkati jemaat Tuhan walaupun mereka beribadah di rumah masing-masing. Karena itu Tuhan, Engkau kuatkan, mampukan, sehingga walaupun dunia ini bergelora dengan berbagai suasana permasalahan pergumulan, maka kami tetap mengaminkan Tuhan Allah ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak meninggalkan kami, anak-anaknya. Selalu Tuhan Allah hadir, dan selalu Tuhan Allah bersama-sama dengan kami, baik pribadi dan keluarga kami, bahkan persekutuan jamaat kami. Karena itu sungguh kami diberkati, walaupun memang oleh pandemi COVID-19 kami ketika menyembah memuliakan Tuhan dalam suasana yang berbeda. Dan karena itu Tuhan, inilah kami yang mau mengungkapkan rasa syukur sukacita oleh karena kasih karunia Tuhan tetap ada
di tengah-tengah keberadaan kami. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami membawa segala kerinduan kami, harapan kami, bahwa dengan campur tangan Tuhan, maka pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir, dan kami hidup normal kembali seperti sedia kala. Kami dapat melakukan aktivitas, kami dapat melakukan kehidupan bersama, persekutuan berjemaah, dan itu karena Tuhan berkenan untuk memampukan pemerintah kami. Tuhan mampukan para medis yang ada, Tuhan mampukan juga kami sebagai gereja Tuhan, sehingga dapat memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19. Dengan aktivitas yang kami lakukan, kami yakin Tuhan berkati kami, dan untuk itu pula lah suasana pandemi tidak menyurutkan semangat iman percaya kami untuk memuliakan nama Tuhan, tidak menyurutkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, tidak menyurutkan kami untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Walaupun kami tidak lagi bersekutu di rumah Tuhan, kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kedekatan kami dengan Tuhan itu tetap terjalin. Karena itu sungguh kami berterima kasih, bersyukur karena Tuhan Allah berkenan untuk menjangkau kami dengan kasih karunia di dalam firman-Nya, dalam persekutuan ibadah, sehingga hidup kami terus disegarkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami juga yang boleh bersyukur, berterima kasih karena Tuhan terus memberkati dari segala usaha pekerjaan dengan segala hasil-hasil yang boleh kami peroleh. Maka inilah kasih karunia Tuhan. Walaupun dunia bergemuruh, tetapi berkat-berkat Tuhan tetap ada melingkupi pribadi dan keluarga, bahkan persekutuan jemaat kami. Dan segala yang kami nikmati, kami kembalikan dengan rasa syukur untuk kemuliaan nama Tuhan. Termasuk ketika kami boleh hidup, melakukan aktivitas, bahkan juga kami boleh menyaksikan bahwa ada saudara-saudara kami yang boleh menikmati usia yang diperpanjang oleh Tuhan dengan hari ulang tahun yang dinikmati. Maka segala puji syukur itu kami alamatkan hanya kepada Tuhan, Sang Pemberi penguatan, penghiburan, bahkan juga yang memampukan kami untuk menikmati hari-hari pemberian Tuhan. Ada juga kami yang bergumul karena berbagai bentuk permasalahan. Karena pandemi COVID-19, maka ada saudara-saudara kami yang harus kehilangan pekerjaan, yang mana juga oleh karena suasana yang berbeda mengurangi pendapatan. Karena itu Tuhan juga mampukan sehingga dampak-dampak daripada pandemi ini semua dapat teratasi, baik oleh pemerintah, baik oleh gereja, bahkan juga oleh organisasi-organisasi yang ada. Karena itu Tuhan berkati segala daya upaya kami. Semua yang terjadi ini tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan di tengah pandemi COVID-19. Karena itu kami berterima kasih, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terus diberkati kami sebagai gereja Tuhan, jemaat Gemilang Phoenix Dabamangu, sehingga di tengah suasana yang saat ini kami tetap setia melayani Tuhan, melayani jemaat, dan juga kami tetap setia menjalankan tugas panggilan sebagai gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah kami berdoa, kami mohon dan mengucap syukur, dan kami semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara pembaca Alkitab kita yang menjadi bagian daripada kita sebagai gereja masih belum mengunduh untuk kita baca di hari ini tanggal 17 Mei 2020 terambil di dalam Injil Lukas pasal yang kelima.
Injil Lukas pasal yang kelima, kita akan baca ayat 17 sampai yang ke-26. Injil Lukas pasalnya yang kelima, ayat 17 sampai yang ke-26. Lukas 5 ayat 17 sampai 26 bunyinya demikian. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang menusuk seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus, karena mereka tidak dapat membawanya masuk. Berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikian bacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan. Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang baik. Saudara-saudara jemaat kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika COVID-19 ini juga sudah masuk ke Indonesia dan sudah menyebar ke beberapa daerah, maka gereja-gereja sepakat untuk mengikuti protokol pemerintah dalam rangka social distancing dan physical distancing. Maka orang beribadah di rumah, di dalam keluarga kita masing-masing. Karena situasinya tiba-tiba, maka ada berbagai kreasi yang dilakukan oleh gereja. Kalau orang ingat, bagi orang yang ada di Bethesda Bangunan ini, orang upayakan bagaimana kalau orang mau beribadah di keluarga kita masing-masing. Tetapi pada saat dinyatakan beribadah di rumah masing-masing, jemaat langsung, kalau mau beribadah bagaimana petunjuk dan arahan? Orang tidak tahu bagaimana yang tata ibadah ini. Maka disusunlah, diberilah pedoman tata ibadah
untuk ibadah di keluarga masing-masing. Sesudah itu muncul lagi pernyataan, tidak semua keluarga boleh bikin ibadah keluarga. Jadi bagaimana DP cara ini? Supaya ini orang hari Minggu atau ibadah di kolom, orang masih boleh menikmati persekutuan. Maka dicobalah cara yang kedua melalui suara angkasa. Sesudah melalui suara angkasa, masih ada juga jemaat yang populer. Nyanak semua dapat jangkau dengan suara angkasa. Bagaimana dia bicara? Ini kalau orang ingat juga ada cara yang ketiga, yaitu orang beribadah melalui TV kabel. Sesudah melalui TV kabel, ada juga jemaat bilang, orang ini nyanda juga bagate di TV kabel. Bagaimana lagi bicara yang sebaik ini? Sesudah bikin TV kabel akhirnya berupaya, orang usahakan untuk menjangkau semua jemaat dalam peribadahan. Orang gabungkan semua melalui suara angkasa, kemudian juga melalui siaran langsung, live streaming. Banyak cara yang digunakan. Sudah juga pakai suara angkasa, live streaming. Ada juga jemaat yang masih bilang, orang tetap kalau suara angkasa nyata dapat dengar, live streaming nyata ada HP, nyata ada pulsa. Bagaimana orang ini? Bingunglah, kita harus ambil yang terbaik, yang bagaimana dengan situasi suasana kita yang ada di bangunan ini. Tapi niat yang mendasar adalah supaya semua jemaat dapat beribadah di rumah masing-masing. Ketika mereka tidak dijangkau dengan suara angkasa ataupun dengan live streaming, maka mereka beribadah di rumah masing-masing dengan keluarga. Tapi begitulah yang kita lihat bahwa satu pernyataan atau satu aktivitas tindakan itu bisa memiliki beragam-ragam tanggapan yang tentu berbeda satu dengan yang lain. Nah, inilah juga yang menjadi pergumulan kita, yaitu pernyataan, perkataan, atau pengajaran serta tindakan atau perbuatan Tuhan Yesus itu bisa dipahami dengan berbagai-bagai bentuk, atau yang dilakukan dan dinyatakan oleh Tuhan Yesus bisa berbeda orang memahaminya. Pembacaan Alkitab kita saat ini mau menceritakan, di mana Injil Lukas mau menceritakan tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Nah, yang hadir, audiens yang ada pada waktu itu adalah ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka datang berkumpul bersama dengan masyarakat, dengan umat yang dari berbagai tempat, yang menurut Injil Lukas dari semua desa di Galilea dan Yudea, bahkan dari Yerusalem. Karena mereka sangat takjub dengan pengajaran dan juga tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tindakan yang dimaksud sini adalah mujizat-mujizat, bahkan juga penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan, sehingga bisa dikatakan orang Farisi dan ahli Taurat ini juga penasaran, yang mana ini? Mana ini Yesus dari Nazaret? Mana yang disebut Rabi? Mereka ingin menyaksikan. Demikian juga umat dari berbagai daerah, berbagai tempat yang datang. Nah, pada saat Tuhan Yesus mengajar, karena ruangan tidak mencukupi, penuh dalam sampai luar,
pada saat itu ada seorang lumpuh yang hendak dibawa dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus akan pasti menyembuhkan. Karena begitu padatnya, maka sebagaimana cerita dari loteng mereka atur bagaimana sehingga sama sekali dengan tempat tidur daripada orang lumpuh itu diturunkan dari loteng pas di depan Tuhan Yesus. Dan disinilah orang melihat bahwa apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus itu mendapat tanggapan yang berbeda. Ketika Tuhan Yesus menyatakan kepada orang yang sakit, orang yang lumpuh itu, bahwa hai saudara, dosamu sudah diampuni. Nah, di sini muncul perbedaan pemahaman, bahkan juga ada komplain dari para Farisi dan ahli Taurat. Mereka berpikir, siapakah orang yang menghujat Allah? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Yang benar, karena mereka ini, orang-orang Yahudi ini memang sudah dididik dengan pengajaran pemahaman demikian. Memang benar apa yang mereka sampaikan, bahwa yang mengampuni dosa itu adalah Allah sendiri. Mereka memang datang ingin menyaksikan Tuhan Yesus yang memang adalah pengajar, tapi tidak mengaminkan bahwa dia juga adalah Tuhan. Ini permasalahannya, sehingga para ahli Taurat, orang Farisi ini menyatakan bahwa Yesus sudah menghujat Allah, karena mereka tidak menerima bahwa Yesus itu, Rabi itu adalah Tuhan. Dan kalau kita lihat bahwa reaksi yang disampaikan oleh orang lumpuh dan orang banyak itu berbeda dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa dosa sudah diampuni, kemudian angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu, maka orang yang lumpuh dan yang disembuhkan ini pulang memuliakan Allah. Dan orang-orang yang lain yang hadir pada saat itu mendengar dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus merasa takjub dan memuliakan Allah. Mereka takut, getar, dan menyatakan, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Nah, itu tanggapan, respon, reaksi yang diberikan yang berbeda, yang dilakukan oleh ahli Taurat, orang Farisi, orang banyak, dan orang lumpuh yang disembuhkan. Ada berbagai perbedaan tanggapan yang dilakukan oleh audiens yang ada pada saat itu. Nah, saudara-saudara jemaat Kristen Yesus Kristus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus menjawab kebutuhan dasar daripada orang lumpuh ini, orang yang sakit ini, dengan menyatakan bahwa dosamu sudah diampuni, karena mereka memahami ketika sakit, ketika lumpuh itu karena dosa manusia. Dan ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa dosa sudah diampuni, itu adalah jawaban yang mendasar. Karena itu Tuhan Yesus menantang ahli Taurat dan orang Farisi, menyatakan bahwa mana yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Karena itu Tuhan sudah menyatakan bahwa dosamu sudah diampuni, itu bagian yang hakiki, karena mengubahkan dan juga menjawab pemahaman daripada orang sama itu bahwa ketika dalam pergumulan ini berarti karena dosa-dosa
Dan disinilah mau memberikan penguatan dan penyegaran, bahkan seumpama yang baru pada orang tua bahwa yang akibatkan ia mengalami sakit, ia tidak bisa berjalan, itu sudah dihapuskan, dikeluarkan oleh Tuhan Yesus dalam diri. Karena Yesus juga adalah Tuhan, manusia yang dapat mengampuni dosa. Nah, inilah pemahaman yang ada dan mendasari perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus. Yang ini tidak diketahui, tidak dipahami oleh para ahli ini, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, karena itu jawaban kasih dalam Yesus Kristus memang menyatukan pemahaman itu seringkali memang sulit, agak susah, karena kita terdiri dari berbagai latar belakang. Tetapi dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui pengajarannya, melalui berita yang disampaikannya, melalui mujizat-mujizat, melalui penyembuhan-penyembuhan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, kita memahami bersama bahwa kehadiran Tuhan Yesus mau menjawab kebutuhan yang hakiki daripada kita, bahwa dosa-dosa yang ada di dunia ini itu dapat dikalahkan, dapat diusir, dapat dihilangkan dalam kehidupan kita. Dan itu telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Dan kita memahami yang demikian, bahwa kehadiran Tuhan Yesus memang datang untuk kita. Sehingga satu hal yang harus kita aminkan, bahwa kita akan melakukan respons atau reaksi yang sama dengan orang-orang yang duduk, dengar dan menyaksikan, dan juga termasuk dengan orang lumpuh yang langsung merasakan pemulihan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yakni memuliakan Allah, hidup dengan takut dan getar kepada Tuhan Allah, dalam arti bukan ketakutan, tetapi kewibawaan Allah itu ada dalam perilaku hidup kita. Kita begitu menghormati, menghargai Tuhan Yesus karena apa yang Dia lakukan kepada kita. Ini yang perlu kita bawa. Ini bukan menjadi perdebatan, tapi kesatuan bahwa Yesus datang juga untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa-dosa tidak lagi berkuasa di dunia ini, tapi Tuhan Yesus yang berkuasa. Nah, inilah kesatuan pemahaman kita tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini juga yang menjadi bagian daripada kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Orang yakin Tuhan akan berkenan untuk menjawab kebutuhan kita, bahwa kita akan keluar dari permasalahan ini karena kuasa Tuhan Yesus yang mampu untuk mengubahkan situasi ini. Dia mampu untuk hadir, mengangkat segala pergumulan permasalahan yang ada di dunia ini, dan kembali kita beraktivitas seperti semula. Ini pemahaman bersama kita, menjadi kesaksian bahwa rantai penyebaran COVID-19 ini dapat dilenyapkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana mujizat yang telah dilakukannya ketika Dia mampu untuk menyembuhkan orang yang menurut pandangan orang-orang pada saat itu tidak mungkin dilakukan. Tapi karena Yesus adalah Tuhan, maka hal itu dapat dilakukan. Hal yang tidak mustahil bagi kita, itu suatu hal yang bisa dilakukan oleh Tuhan Allah kita. Karena itu selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam kesaksian hidup kita, sehingga kemuliaan Tuhan
terpancar dalam perilaku hidup kita secara pribadi, sebagaimana yang dilakukan oleh orang lumpuh ini, bahkan juga sebagai jemaat masyarakat, sebagaimana orang-orang yang menyaksikan dan mendengar pernyataan dan juga mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus yang selalu hadir dan menjawab kebutuhan kita ketika kita berjerih dan berjuang di dunia ini. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan bagi kita yang beribadah di rumah dengan keluarga kita atau mungkin beberapa anggota keluarga kita. Walaupun di rumah kita masing-masing, kita diperkenankan untuk memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kita berikan, apa yang kita persembahkan memang tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, tapi kita berkerinduan untuk memberikan yang terbaik. Karena itu, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, dan sementara kita membawa persembahan kita menyanyi dalam NKP nomor 240, Tuhan memanggil. NKP nomor 240 atau NKP nomor 120, Tuhan memanggil. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik yang berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Biar karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Jemaat diminta untuk berdiri. Kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dalam kerendahan kami memohon kepadamu, kuduskanlah persembahan syukur umat-Mu yang telah menerima kasih penyelamatan-Mu. Kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan gereja-Mu demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena telah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Puji Tuhan karena kita boleh mengikuti ibadah di pagi hari ini, dan kami atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat tapi juga seluruh jemaat yang boleh mengikuti ibadah di rumah masing-masing menyampaikan terima kasih buat Kadin kita Pendeta di Himaya Sarjana Teologi yang telah mengikuti ibadah kita di pagi hari ini. Kita percaya Tuhan yang adalah sumber segala berkat akan terus memberkati hamba-Nya dalam tugas pelayanan, tapi juga memberkati keluarga yang ada. Sekali lagi disampaikan terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian juga buat jemaat-jemaat yang saat ini mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Kita percaya walaupun orang ada ikut ibadah di rumah masing-masing, tetapi sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Allah ketika kita mengikuti ibadah ini ada bersama dengan kita. Karena itu kami menyampaikan terima kasih, kiranya berkat-berkat Tuhan akan terus menjadi bahagian kehidupan kita selaku umat dan jemaat yang ada. Dan saat ini disampaikan kepada jemaat bahwa hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 kita akan melaksanakan ibadah kenaikan Yesus Kristus ke sorga, dan ibadah ini akan dilaksanakan jam 7 pagi. Jadi sekali lagi disampaikan untuk jemaat Gereja Bethesda Bangunan Gubuk, hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 kita akan melaksanakan ibadah kenaikan Yesus Kristus ke sorga, dan ibadah ini akan dilaksanakan jam 7 pagi. Demikian juga ibadah Minggu tanggal 24 Mei 2020 ibadah dilaksanakan jam 7 pagi. Jadi ibadah Minggu tanggal 24 Mei 2020 dilaksanakan jam 7 pagi. Dan saat ini kami selaku Badan Pekerja tapi juga seluruh jemaat Gereja Bethesda Bangunan Gubuk menyampaikan terima kasih buat keluarga Pemendong Oro yang telah memberikan hasil padi yang pada beberapa hari yang lalu sudah dilaksanakan pengirisan padi, dan hasil yang sudah didapat adalah 7 bantal beras. Dan kami sekali lagi selaku Badan Pekerja tapi juga seluruh jemaat yang ada menyampaikan terima kasih buat keluarga Pemendong Oro. Kami percaya apa yang sudah diberikan dinyatakan oleh keluarga pasti akan diganti dengan berkat-berkat baru dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih buat keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga terima kasih buat keluarga Romudia Walalani, Bapak John yang ketika pengirisan padi ada angkat itu padi dari kebun bawa di gilingan padi sampai ada giling, tidak mengambil sewa atau ongkos sama free. Jadi kami juga selaku Badan Pekerja tapi juga jemaat menyampaikan terima kasih buat keluarga Romudia Walalani. Pasti Tuhan Yesus akan memberkati. Demikian juga buat jemaat, khususnya bapak-bapak bahkan pemuda yang telah melaksanakan kerja bakti pengirisan padi pada beberapa hari yang lalu. Kita percaya Tuhan adalah sumber segala berkat, akan memberkati kehidupan kita dalam kita melaksanakan tugas atau melaksanakan kerja bakti pengirisan padi.
Sekali lagi disampaikan terima kasih, Tuhan memberkati. Juga saat ini atas nama keluarga pendeta di Kumaya Seratu menyampaikan terima kasih buat keluarga Rompas Kasih, keluarga Jerompas Mokoginta, keluarga Kolonium Mokoginta, keluarga Paparan Hadi, keluarga Ororatu, keluarga Sirman Mamonto yang telah membagi berkat dengan keluarga pendeta Kumaya Seratu. Jadi atas nama keluarga pendeta menyampaikan banyak terima kasih. Kita percaya apa yang sudah dinyatakan oleh keluarga-keluarga yang ada pasti juga akan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan mendengarkan penyampaian keuangan yang akan disampaikan oleh bendahara jemaat. Terima kasih, selamat pagi, shalom. Baiklah, kita akan lanjut dengan doa yang masuk. Pengembalian paket Deborah kolom 10 20.000. Persembahan syukur HUT ke 89 tahun Ibu Emiledo Hermanus 83.000. Dan untuk persembahan jemaat yang dilaksanakan di rumah, kolom 1 602.000, kolom 2 307.000, kolom 4 285.000, kolom 5 345.000, kolom 6 800.000, kolom 7 300.000, kolom 8 360.000, kolom 9 309.000, kolom 10 216.000, kolom 11 302.000, dan untuk persembahan ibadah di gereja Rp115.000. Sampul syukur yang masuk, syukur HUT ke 42 tahun dari Ibu Mei Mamot SPD, topangan untuk keluarga pendeta di Kumayas Rp200.000. Syukur HUT ke 71 tahun dari Ibu Isya Tempairata, topangan untuk keluarga pendeta Rp100.000. Topangan untuk keluarga pendeta Rp150.000 dari Fedian Sero. Syukur atas berkat Tuhan dari keluarga Panelintong, topangan untuk keluarga Kumaya Seratu. Topangan untuk pelayanan dari Marcel dan Yuanita Salmon. Syukur atas berkat Tuhan dari keluarga Rumi Sakraranta, untuk keluarga Kumaya 100.000 rupiah, dan untuk topangan diakonia Rp100.000. Sampul syukur HUT jemaat ke 79 tahun yang masuk hari ini, keluarga Tawas Marika Rp100.000, keluarga Uripua Rp50.000, keluarga Kumeno Kembuan Rp50.000, keluarga Kumaya Surmincak Rp50.000, Bapak Ivo Sondang dan Ibu Gustiwanta Rp50.000, keluarga Kusuma Gumincak Rp100.000, keluarga Lawen Datuk Laude, ulangi, keluarga Lawen Datuk Mokodompit Rp50.000, keluarga Lawen Datuk Laude Rp50.000, keluarga Ono Sandiasi Rp50.000, keluarga Rompas Susai Rp50.000, keluarga Sumangkut Lenggong Rp100.000, keluarga Rompas Kumambo Rp50.000, keluarga Paparang Hadi Rp20.000, keluarga Kumambo Kumendong Rp50.000, keluarga Tepi Oro Rp20.000, keluarga
Keluarga Pinatik Pantau tambah Bapak Sam Rp50.000. Keluarga Reur Sasuang Rp30.000. Keluarga Elvis Makadao Rp20.000. Keluarga Mamangge Damar Rp50.000. Keluarga Gusti Tempai Rp100.000. Keluarga Tempai Atak Rp50.000. Keluarga NN dari kolom 2 Rp20.000. Keluarga Damar Rompas Rp50.000. Keluarga Lintong Koyanso Rp50.000. Keluarga Lapot Raung Rp50.000. Keluarga Ratu Lapot Rp50.000. Keluarga NN kolom 6 Rp100.000. Keluarga NN kolom 6 Rp50.000. Keluarga Lakumani Rompas Rp50.000. Keluarga Rompas Hamid Rp50.000. Keluarga Rompas Mendungan Rp50.000. Keluarga Wisan Semangkut Rp200.000. Keluarga Semangkut Wongkat Rp100.000. Keluarga Oro Rumengan Rp150.000. Keluarga Rumengan Wisan Rp50.000. Keluarga Oro Ratu Rp50.000. Keluarga Sero Rumengan Rp50.000. Keluarga Rumengan Lumi Rp50.000. Keluarga Egeten Wisan Rp50.000. Keluarga Paulang Supit Rp100.000. Keluarga Ibu Janda Rompas Muniung Rp50.000. Keluarga Lintong Sepang Rp100.000. Keluarga Rumengan Wahani Rp50.000. Keluarga Lumi Bagania Rp100.000. Keluarga Kasenau Mulendo Rp50.000. Keluarga Ginoga Kasenau Rp50.000. Keluarga Wisan Lendo Rp50.000. Keluarga Lumi Marente Rp50.000. Bapak Jenny Lendo Rp100.000. Keluarga Piai Mangalede Rp100.000. Keluarga Kumeno Lintong Rp50.000. Keluarga Kasenda Moni Rp20.000. Keluarga Orang Tembuan Rp50.000. Keluarga Moko Gintalau Rp50.000. Keluarga Rumincar Kasenau Rp100.000. Keluarga Rompas Lendo Rp150.000. Keluarga Rompas Buas Rp100.000. Keluarga Tulau Wisan Rp100.000. Keluarga Kumeno Rumengan Rp30.000. Dan keluarga Salmon Kumeno Rp50.000. Dan juga atas nama keluarga Kumayas Ratu menyampaikan terima kasih buat keluarga Rampamayo Lendo yang telah membagi berkat dengan keluarga. Demikian penyampaian dan dikembalikan kepada kami. Jemaat diminta kita untuk berdiri. Kita menyanyi dalam NKP nomor 212. NKP nomor 212 atau kini jemaat nomor 427. Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia. Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera yang terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu dan selamat kita untuk menyongsong hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.